Oke, selamat sore Bapak-bapak, Ibu semua, para hadirin. Selamat sore. Kita berjumpa kembali dalam JBK Industrial Talk Show. Sore ini kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang industri farmasi di masa pandemik dan after pandemik. Bersama saya Rudi Subrata selaku General Manager kawasan industri JBK. Sore ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu satu Pak Kristianto Panji sebagai Director of PT Veron Pharmaceuticals atau dari Dextra Media Group, dan Pak Yanto Wihadi sebagai Direktur PT JBK TBK. Selamat sore Pak Yanto, selamat sore Pak Kris. Wah, selamat siang nih, salam sehat selalu Pak. Jadi pembahasan kita hari ini akan mengetahui bagaimana pada saat kita menghadapi sekarang revolusi industri 4.0 yang secara fundamental dan sudah merubah cara hidup kita ke new normal, bekerja dalam berhubungan satu sama lain, yang karena pandemik ini kita mau tidak mau dipaksa untuk berevolusi agar tetap bertahan. Oke, tanpa berlama-lama ini kita mulai lagi. Perkenalkan, kita akan langsung membahas mengenai situasi sekarang ini. Yang di normal ini kita akan membahas dengan Pak Kristianto bagaimana masa pandemik ini. Kita kan sama-sama belum tahu nih Pak Kris, Pak Yanto, kapan akan berakhir ya. Jadi dalam masa ketidakpastian ini mungkin dari sharing-sharing Pak Yanto sama Pak Kris bisa memberikan quote-unquote pencerahan nih Pak, sharing kepada audiens semua bagaimana kita bisa melewati semua ini dan tetap optimis di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin permasalahan tersebut yang kadang-kadang juga mempengaruhi Pak, bukan kadang-kadang, mungkin sekarang mempengaruhi Pak Yanto, Pak Kris, mengenai kerjasama extraordinary dari semua sektor dalam pemulihan nasional. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita akan mulai dengan presentasi dari Pak Kris dulu, Pak Yanto. Mungkin silakan Pak Kris dimulai untuk presentasinya, Pak. Terima kasih. Mungkin boleh say hello dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Ini suatu kehormatan bagi saya bisa share, walaupun saya bukan expertnya, tapi saya coba membahas sedikit mengenai kemungkinan-kemungkinan di zamannya COVID ini ya, karena memang COVID ini membuat semua industri, bukan hanya otomotif, termasuk healthcare pun juga kena dampaknya juga. Kita akan juga share sedikit bagaimana, tapi kita juga harus melihat positifnya bahwa saya ngelihat juga ke depannya masih banyak peluang yang masih bisa kita jalankan. Makanya pada hari ini saya mau share sedikit, mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman di acara JBK Forum ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi topik yang saya akan bawakan pada hari ini adalah tantangan dan peluang industri farmasi di masa COVID dan post-COVID ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang yang namanya wabah ini bukan hanya merupakan tantangan, tapi pasti ada kemungkinan ke depannya. Oke, next. Next. Oke, mungkin sebelum mulai saya akan membicarakan sedikit mengenai apa itu COVID-19 ya. Karena banyak sekali orang yang tahu namanya COVID-19, tetapi sebenarnya apa itu kurang mengerti ya. Jadi mungkin saya akan bicarakan sedikit. Virus itu sebenarnya bukan makhluk hidup. Jadi agak beda dengan bakteri. Kenapa? Kalau bakteri itu bisa berkembang biak dengan sendirinya. Jadi dari selnya 1 dia menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Sedangkan virus itu bukan makhluk hidup. Karena apa? Karena secara teori dia tidak bisa berkembang biak dengan sendiri. Dia membutuhkan host, ya kan?
Hostnya mana? Adalah sel kita. Karena di dalam virus itu memang terdiri dari protein, nukleik acid, lipid, dan karbohidrat. Nah, inilah yang memang membedakan virus dengan bakteri. Nah, ada orang juga bilang, oh ya, kalau kena virus kita kasih antibiotik. Itu salah sekali. Kenapa? Karena antibiotik itu dipakai untuk membunuh bakteri, bukan untuk virus. Untuk virus adalah obatnya namanya antiviral, ya kan, nanti akan saya bahas sedikit. Nah, yang kedua adalah virus ini memang bentuknya corona. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ya, dia punya spike ya, ada spike-nya itu ya kan. Nah, ini merupakan keluarga daripada yang sudah lama ya, severe acute respiratory syndrome atau sejenis flu. Nah, virus ini menyerangnya adalah ke saluran pernapasan. Nah, ini agak teknis sedikit ya. Melalui apa? Melalui namanya ACE ya, angiotensin converting enzim 2 reseptor. Jadi kalau saya kasih lihat di gambar yang sebelah kanan, kita lihat bahwa bila mana COVID itu masuk ke dalam paru-paru kita, nomor 1, dia akan menempel dulu dengan reseptor kita yang namanya AC2 ya, itu ada gambarnya yang warna hijau itu. Jadi itu seolah-olah ada kayak kunci dengan pintu. Jadi ada kuncinya, dia akan ngeklik sendiri. Setelah terjadi klik begitu ya kan, sel virus itu akan masuk ke dalam ke dalam sel kita. Setelah masuk ke dalam sel kita, dia akan memecah diri dan dengan menggunakan sel kita dia mulai melakukan yang namanya multiplication. Setelah terjadi multiplication, tambah banyak, sel kita akan mati dan akan pecah. Setelah itu, virus itu akan menyebar ke sel-sel yang lain. Nah, kita tahu bahwa COVID itu, oh ya, nanti bisa sesak napas, segala macam ya. Sebenarnya itu benar. Tetapi sebenarnya COVID ini juga bisa menyerang ke bagian badan yang lain. Contohnya, bisa ke brain, bisa ke otak. Bisa ke paru-paru, ya pasti ya kan. Bisa ke jantung, bisa ke pankreas, bisa ke usus, bisa ke kidney, bisa ke liver. Jadi sebenarnya COVID-19 ini sangat bahaya sekali ya. Dalam kaitannya bisa pergi kemana-mana. Kenapa? Karena di bagian tubuh itu kita yang mengandung yang ada namanya AC2 atau ACE2 reseptor itu bukan hanya ada di paru-paru, tetapi banyak di bagian tubuh kita yang ada ACE2 itu. Jadi oleh sebab itu kita tetap harus berhati-hati dalam kaitannya COVID-19. Jadi makanya himbauan pemerintah, protokol kesehatan harus pakai masker dan sebagainya, itu harus kita jalankan secara 100%. Oke, next. Oke. Nah, saya akan membawa mengenai COVID-19 ini memang kalau kita lihat adalah disaster to the world economy. Jadi selain COVID ini juga menyerang manusia, sebenarnya juga menyerang ke dalam ekonomi dunia. Kita lihat sekarang ya, hampir semua negara itu sudah kena. Ya, kalau saya lihat ya data minggu lalu itu ada 214 negara dengan sekarang sudah 40 per hari ini sudah 40 juta cases dengan lebih dari 1 juta kematian. Ya, ini penularannya cepat luar biasa ya, apalagi dengan case-case yang baru ini sangat cepat sekali karena juga apa? Karena strain-nya pun juga sudah mulai banyak sekarang. Jadi bukan hanya satu jenis tapi jenisnya sudah banyak. Nah, oleh sebab itu terjadi yang namanya pembatasan aktivitas. Nah, kalau kita terjadi pembatasan aktivitas, otomatis ekonomi kita akan berhenti sementara atau melambat. Nah, kalau kita melambat ini, otomatis pendapatan kita pun akan turun. Tapi pemerintah kita dan juga dunia mengadakan beberapa macam stimulus ekonomi, tujuannya untuk membantu dunia usaha maupun untuk orang-orang miskin. Jadi kita lihat ada sangat positif sekali, di mana kita harapkan bahwa stimulus-stimulus ekonomi ini termasuk Omnibus Law dan lainnya itu bisa merupakan suatu rangsangan untuk bisa mengembalikan kita ke perekonomian sebelum terjadinya COVID. Nah, akibatnya apa? Semua industri, tidak terkecuali farmasi, alat kesehatan, dan rumah sakit pun itu terkena dampaknya. Jadi yang input yang saya dapat juga jumlah pasien yang ke rumah sakit ternyata karena COVID ini turun juga. Kenapa? Karena kebanyakan pasien-pasien itu yang tadinya berani ke rumah sakit, sekarang nggak berani ke rumah sakit. Karena takut ketularan orang-orang di rumah sakit.
Ya, jadi ini otomatis jumlah pasiennya turun. Ya, yang paling penting lagi adalah juga dari pabrik-pabrik itu juga bagaimana kita memastikan bahwa aktivitas pabrik kita tetap berjalan walaupun kita tahu bahwa OTG itu di mana-mana. Jadi kalau kita lihat sekarang 65% tuh banyak yang OTG. Jadi ini memang merupakan suatu challenge tersendiri ya kan, karena kebetulan Veron kita juga ada pabrik farmasi, di mana bagaimana kita selalu melakukan screening ketat untuk orang-orang kita di dalam maupun di luar. Tujuannya apa? Jangan sampai pabrik kita terkontaminasi kena COVID itu sendiri. Nah, kebutuhan masker, disinfektan, vitamin, imunomodulator, dan COVID test itu saya lihat pasti meningkat. Walaupun saya tahu bahwa kalau kita bilang rapid test ya kan, rapid test itu accuracy-nya mungkin 50% lah ya. Jadi tapi bisa merupakan suatu alat pengidentifikasikan awal. Oke, next. Nah, oleh sebab itu, dengan kejadian COVID ini memaksa kita untuk melakukan transformasi. Transformasi bukan hanya di industri lain ya, tapi di industri kesehatan pun juga harus melakukan transformasi. Nomor satu, kita juga tahu dengan keadaan COVID ini kita secara mau atau tidak mau harus mengurangi yang namanya pertemuan face to face. Contohnya kayak hari ini. Kalau kita misalnya pada zaman sebelum COVID, kita pasti ketemunya adalah sama-sama dalam satu ruangan. Tapi dengan keadaan COVID ini ya kan, otomatis saya dengan Pak Hyanto pun lokasi beda ya. Dan juga dengan audiens lainnya melalui internet, jangan online. Jadi artinya bahwa apa? Face to face itu pasti harus kita kurang. Nah, dalam kaitan apa? Ternyata face to face meeting itu bukan hanya itu, tapi dokter consultation pun juga banyak sekarang yang dilakukan secara face to face. Membeli obat pun juga dibelikan secara online. Beli obat misalnya lewat, misalnya ada Tokopedia, ya kan, Hellodoc, ya kan, Go Apotek, ya kan, lain-lainnya itu juga banyak dilakukan secara online. Dan juga meeting, belanja online. Yang saya ngelihat sekarang, yang saya dengar para ibu-ibu tuh sekarang punya hobi baru aja, belanja online. Tangannya cepet tuh buat shopping. Ya kan, apalagi kayak kalau ada yang kalau malam jam 12 ada diskon katanya. Itu katanya wah itu semangat sekali tuh. Langsung nggak tidur cuma ngelihat jam 12 diskon langsung beli ya kan. Jadi otomatis ini suatu suatu perubahan atau transformasi daripada suatu kehidupan ya. Nah, yang kedua adalah kita sekarang mulai lebih memikirkan juga adalah kesehatan kita sendiri. Jadi kesehatan badan kita secara mandiri. Dulu orang kalau suruh olahraga mungkin susah ya kan. Jadi orang sama mikir apa? Oke, sekarang kita harus olahraga yang cukup, tidur yang cukup, makanan yang sehat. Itu penting sekali ya kan. Dan juga orang bilang jangan kurangi stres. Nah, ini yang terakhir ini kalau bilang yang agak susah ya, kurangin stres ini antara bisa dan tidak bisa. Kalau income-nya kurang ya otomatis stresnya naik jadi otomatis. Tapi yang penting adalah yang namanya work-life balance itu penting. Jadi keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan itu menjadi suatu faktor dari kehidupan kita sekarang. Yang kalau kita lihat zaman dulu orang pikirnya bilang udahlah yang penting kerja dulu, olahraga nanti belakangan. Kalau sekarang saya lihat di jalan-jalan juga ada yang namanya naik sepeda secara teratur, ada yang jogging, ada yang jalan ya kan, jalan pagi dan sebagainya. Bagi yang nggak suka di luar, bisa treadmill, ya kan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah kuratif versus preventif. Kalau kita lihat dahulu kala, orang suruh preventif itu paling males. Suruh minum vitamin, wah enggak deh, saya sehat kok. Nah, nanti pas udah mulai sakit, pas sudah kena sakit flu, sakit apa ya kan, barusan, yaudah saya mulai minum obat. Artinya apa? Obat itu dikonsumsi pada orang yang sakit. Orang yang sehat itu kurang begitu diperhatikan. Tetapi dengan keadaan COVID ini ya kan, pencegahan ini jauh lebih bagus dan jauh lebih murah. Jadi bagaimana kita lihat juga pada bulan Maret, April, Mei, bisa bilang vitamin-vitamin yang bentuknya preventif bisa dibilang habis di pasar, diborong. Ya. Tapi untungnya setelah itu ya sudah stoknya sudah ada lagi, mulai lancar lagi. Nah, kenapa pada saat itu kosong? Karena apa? Karena terjadi penumpukan permintaan. Orang yang biasanya belinya 1 botol, tahu-tahu karena takut dia beli 10 botol.
Jadi otomatis terjadi yang namanya demand shock lah ya. Demand shock ini yang menyebabkan terjadinya namanya supply shock, ya kan? Tapi sekarang kalau saya lihat keadaan sudah lebih membaik, ya kan? Artinya apa? Stok sudah ada di pasar. Ya. Nah, setelah itu juga penggunaan masker, cuci tangan, ya kan? Itu juga penting sekali. Sebenarnya cuci tangan, yang paling penting adalah cuci tangan pakai sabun. Itu paling penting, ya kan? Daripada kita pakai yang namanya hand sanitizer. Tapi kalau tidak ada, ya hand sanitizer itu juga harus, ya kan? Jadi dari sini kelihatan bahwa orang-orang kita ini sekarang mulai memikirkan preventif. Dimana kalau saya lihat bagus. Nah, otomatis kalau preventif ini diperhatikan, kemungkinan orang terkena COVID maupun sakit flu atau sakit lainnya pasti akan menurun. Jadilah ini makanya kalau saya lihat ada COVID ini ada positifnya. Positifnya adalah orang mulai sadar melakukan namanya work life balance, ya kan, preventif, ya kan, mengurangi yang namanya face to face itu juga penting sekali. Oke. Next. Nah, saya mulai masuk lagi langsung ke peluang bisnis ya. Jadi saya tadi bilang bahwa di zaman transformasi, setiap transformasi itu pasti ada kesempatan. Kesempatannya apa sih yang kita tahu bahwa online bisnis. Nah, memang kalau dalam hari ini kita membahas mengenai kesehatan, saya akan lihat dalam kaitannya ada health online. Kita sekarang ini udah banyak sekali ya kan health online yang ada ya, entah itu Halodoc, entah itu Halodoc ya kan, dan juga beli obat secara online, Go Apotek ya kan, dan lain-lainnya itu sudah makin lama makin banyak. Jadi konsultasi dokter itu juga bisa dijalankan secara online. Kalau dulu ya kita mau ketemu dokter, kita datang ke rumah sakit, ketemu dokter, ngantri. Dapat nomor 10 ya kan. Nah, udah gitu kita ngantri, bisa ngantri 1 jam, ngantri 2 jam, kita belum tahu. Tapi sekarang dengan konsultasi dokter online udah ada janjinya. Kita akan ketemu dok jam 10.30 pagi. Pas 10.30 pagi, tek langsung online. Lewat Zoom meeting seperti ini ya kan, kasih tahu masalah begini-begini, langsung akun, oh iya kamu sakit ini, akan dikasih obat, obatnya pun online dan nanti akan diantar ke rumah ya. Jadi otomatis kegiatan ini makin lama makin banyak ya. Nah, tapi ya kan yang penting juga investasi ada nggak? Otomatis ada. Health online ini investasi juga cukup besar. Terutama akan dibutuhkan juga adalah penggunaan artificial intelligence. Karena begini, untuk melakukan diagnosa awal ya terutama itu kalau semua tergantung daripada dokter online ya kan, itu pasti akan setengah mati. Jadi di dunia ini sudah banyak sekali artificial intelligence ya kan yang melakukan diagnosis awal. Jadi pas kita login, kita akan tanya badan kamu bagaimana? Oh iya, leher saya sakit. Suhu badan berapa? Dikasih tahu informasi, nanti kasih tahu. Oh, kemungkinan kamu sakitnya A, B, C, D dan E. Nah, setelah itu dari situ dokter akan masuk untuk mengidentifikasikan dari 5 kemungkinan ini penyakit mana yang paling tepat. Jadi tetap harus ada yang namanya intervensi dari dokter. Jadi artificial intelligence itu dipakai dalam melakukan diagnosis awal. Nah, dalam kaitan online bisnis ini otomatis ya Pak, semua bisnis ada pro dan ada konnya. Jadi saya coba melihat pro-nya apa ya kan, ya otomatis lagi tren. Dan kedua, bisa mendapatkan servis dokter tuh 24 jam. Ya, jadi bisa kapan saja ya kan? Karena dokter jaganya juga ada dan sebagainya. Dan tapi memang kebanyakan dipakainya untuk penyakit-penyakit ringan. Kalau misalnya saya sakit kanker gitu ya kan, terus online pasti nggak bisa ya. Tapi kalau sakitnya flu, sakit perut ya kan, muntah-muntah dan saya itu bisa dilakukan secara online. Nah, konnya pasti juga ada. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini kadang-kadang kalau nggak ketemu dokter secara fisik, kayaknya belum ke dokter. Ya. Dan dokter pun juga sama. Kalau saya belum pegang, ya kan, belum pegang. Maksudnya entah kepalanya, entah perutnya, ya kan, mengecek sendiri. Rasanya kok belum srek gitu ya, belum afdol istilahnya. Nah, inilah yang kadang-kadang merupakan suatu perubahan culture yang penting yang perlu dilakukan. Penyakit kompleks sudah pasti tidak bisa. Karena kalau kita lihat misalnya ya kan, misalnya contohnya ya kan, ada benjolan di mana ya kan, masih di badan kita ya kan. Dokter kan kalau secara internet tidak bisa memegang. Karena kita harus tahu ya kan, oh benjolannya besarnya seberapa.
Misalnya kalau ada di leher atau benjolan, ya kan, limfoma, ya kan, kita perlu pegang supaya kita bisa tahu bahwa size-nya berapa dan lain-lainnya. Dan juga ya itulah human interaction dengan antara dokter dengan pasien mulai terasa hilang ya. Tapi inilah yang hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari. Jadi harus ada namanya balance. Oke, next. Peluang yang kedua adalah ya memang ini lebih ke arah usaha kefarmasian, yaitu adalah vitamin dan imunomodulator. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa COVID ini bisa nggak dicegah? Jawabnya bisa, ya kan? Dicegah dengan apa? Otomatis dengan minum multivitamin dan juga imunomodulator. Jadi kalau kita lihat multivitamin apa sih yang bagus, karena kan multivitamin itu banyak ya. Saya sengaja nggak boleh pakai merek gitu ya kan, jangan promosi merek, tapi yang penting itu harus mengandung yang namanya selenium. Selenium itu kalau dari periodic table tuh yang namanya kodenya Se. Itu penting sekali, kenapa? Karena selenium ini bisa dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk antioksidan kuat. Yang kedua juga ada perlu vitamin C. Sama juga ya kan? Perlu juga alpha lipoic acid, ALA, ya kan? Dan yang terakhir harus ada zinc. Zinc ini punya tugas khusus. Adalah apa? Selenium ini tugasnya adalah untuk membuka virus itu. Setelah dibuka, ya kan? Zinc ini akan mematikan sel virus yang ada di dalamnya itu. Jadi memang merupakan suatu kombinasi, ya kan, yang dipakai oleh dokter untuk membunuh virus, tapi memang dalam keadaan istilahnya dalam keadaan yang rendah ya. Jadi count-nya sedikit ya. Gitu. Nah, imunomodulator itu juga dibutuhkan. Kenapa? Karena imunomodulator tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi saya kalau ngelihat COVID ini, saya mengasosiasikan bila mana saya mempunyai toko. Saya punya ruko, jualan toko, di mana tahu-tahu pada malam hari saya masih buka, di luar itu ada penjahat. Ada penjahatnya, ada 10 orang. Mau ngerampok, misalnya mau ngerampok ruko kita. Kalau di ruko kita itu tidak ada satpamnya, makanya penjahat itu akan dengan mudahnya masuk ke dalam ruko kita dan juga istilahnya mengambil semua barang-barang yang ada di dalam toko kita. Tetapi kalau misalnya di dalam toko kita ada 1 atau 2 satpam, paling tidak satpam itu akan berantem dulu, akan perang. Kalah atau menang urusan nanti, ya kan? Kalau misalnya menang, kalau satpamnya ada 10, mungkin bisa menang. Nah, kalau pada saat menang, ya kan? Artinya apa? Virus itu sama juga akan mati atau penjahat itu akan mati, ya. Jadi makanya satpam ini atau saya umpamakan adalah daya tahan tubuh yang bisa kita tingkatkan dengan memakan atau mengkonsumsi multivitamin maupun imunomodulator. Jadi ini penting sekali ya kan. Tetapi memang untuk membuat multivitamin dan imunomodulator tidak bisa kayak buat gado-gado ya. Jadi kita perlu kemampuan R&D yang cukup dan juga kemampuan untuk melakukan produksi yang secara baik, atau kalau bahasa farmasi namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Nah, ini bisa dilakukan oleh pabrik-pabrik farmasi. Nah, pro-nya gimana? Otomatis karena kita itu mulai sadar bahwa kita itu penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Artinya apa? Bisnis ini akan menjadi long term. Ya, long term bisnis ya kan. Karena apa? Karena vitamin dan imunomodulator itu dikonsumsi bukan untuk orang sakit, tetapi oleh orang sehat. Kita bisa bayangkan, sekarang ini obat-obat itu kebanyakan dikonsumsi oleh orang sakit, di mana orang sakit itu kira-kira sekitar 5% dari total populasi. Sedangkan orang sehat itu 95% itu sehat. Nah, kalau misalnya kesadaran untuk menjaga badan ini sehat, pasarnya bukan terhadap 5%, tapi terhadap 95% ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana potensi ke depannya. Dan juga otomatis dengan fasilitas yang sama bisa juga dikembangkan untuk pembuatan obat-obat lainnya. Nah, yang paling penting adalah juga bisa membangun kesehatan negeri, ya, membangun negeri kita sendiri. Core-nya pasti ada. Investasinya, usaha farmasi otomatis tidak murah ya. Investasinya besar,
entry barrier-nya susah, ya kan? Dan otomatis return on investment-nya pun juga lama. Karena kalau kita lihat, kan saya bilang ya, orang kadang-kadang bilang, oh iya, buat obat itu langsung dijual. Nyatanya enggak. Kita untuk meregistrasikan produk itu di Indonesia kira-kira makan waktu antara 1 sampai 2 tahun. Artinya apa? Bahwa selama 2 tahun, kita tidak bisa menjual produk itu sampai mendapatkan izin. Jadi kalau saya mungkin mau share sedikit mengenai industri farmasi. Berapa tahun sih ya? Nah, audit itu kira-kira bisa makan 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah sudah dapat izin produksi dari Badan POM, boleh nggak kita produksi? Jawaban tidak. Kita melakukan namanya produksi pilot. Produk yang kita mau jual, kita produksi di pabrik kita. Setelah itu kita harus melakukan namanya stabilitas tadi. Itu makan waktu 2 tahun. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa untuk bangunnya 2 tahun, untuk dapat sertifikasinya setahun, 2 tahun lagi untuk produk, jadi 5 tahun. Jadi pabrik kita itu barusan bisa menghasilkan revenue setelah 5 tahun. Nah, ini yang saya bilang makanya investasinya lama. Mendapatkan sumber daya manusia juga merupakan suatu challenge tersendiri. Ya. Banyak dari lulusan-lulusan dari universitas, apoteker ya dari Indonesia banyak, tetapi banyak juga yang memang dia belum siap untuk ke industri. Jadi kayak di Veron pun kita meng-hire banyak fresh graduate dari universitas, tapi kita juga melakukan yang namanya internal training. Ya, artinya bahwa kita selama 6 bulan sampai 1 tahun, mereka di training di pabrik kita. Tujuan apa? Supaya nanti setelah itu dia bisa melakukan aktivitas kefarmasian di pabrik kita. Regulasinya luar biasa, ya. Regulasi pemerintah luar biasa. Baik itu harga, ya kan, maupun istilahnya kualitas, ya kan. Kalau ada masalah apa harus di-recall, ya kan. Jadi regulasi ini memang penting sekali, ya kan. Tetapi kembali lagi ya kan, pro-nya ada. Kenapa? Karena pemerintah melalui Kemenperin kemarin ini juga sudah menggulirkan namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri, di mana otomatis ini memicu banyak perusahaan-perusahahan untuk melakukan produksi di dalam negeri. Ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan input daripada obat-obat di Indonesia. Setelah itu saya lihat lagi adalah alat yang bisnis yang bagus adalah alat proteksi. Misalnya masker, ya APD, hand sanitizer, disinfektan, ya kan. Ini kenapa? Ini pasti akan selalu dibutuhkan untuk entah setahun depan, entah 10 tahun lagi pasti masih dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan adanya COVID, ada kemungkinan nanti akan ada COVID yang baru atau virus-virus yang baru yang akan berkembang, ya, yang akan ada. Jadi artinya apa? Kita harus lebih bersih lagi. Masker, ya kan, dan lain-lainnya. Yang kita perhatikan juga jasa sanitasi itu juga pasti akan berkembang. Yang lain lagi adalah yang namanya tes diagnostik. Memang kita sekarang sudah ada yang namanya rapid test, ya. Tetapi akurasinya itu masih rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menemukan suatu alat tes diagnostik yang cepat tapi akurat? Saya memberi contoh misalnya demam berdarah. Demam berdarah itu kalau kita bicara sekitar 15 tahun yang lalu, demam berdarah itu orang bilang, oh kamu kena demam berdarah, wah pasti akan meninggal. Ya. Karena waktu itu belum tahu cara mendeteksinya yang secara benar, cuman lihatnya adalah jumlah trombosit. Ya. Tapi kalau sekarang orang bilang, kamu kenapa? Wah mulai demam, udah cek deh namanya NS1 atau NS1. Kalau NS1-nya positif, oh udah pasti itu akan kena demam berdarah. Kita tinggal tes darah, NS1-nya kalau positif, langsung diinfus. Ya. Padahal kalau kita bilang, apakah ada obat untuk demam berdarah sekarang? Belum ada. Ya. Jadi artinya apa? Fungsi daripada diagnostik ini penting sekali. Bagaimana diagnostik ini bisa mempercepat deteksi dan pengobatan dini pun bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat pada bulan Maret, April, kenapa kok banyak sekali orang-orang kita yang meninggal karena COVID. Kenapa? Karena telat diagnostik. Kalau sekarang, ya, otomatis dengan PCR dan lainnya, kesempatan itu lebih tahu deteksi dini akan jauh lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat, otomatis keadaan belum parah, tapi kita sudah bisa obati. Makanya recovery rate atau misalnya kesembuhan daripada di Indonesia maupun di dunia sangat meningkat sekali. Next. Nah, ini slide saya yang terakhir mengenai kesempatan. Laboratorium saya ngelihat juga
mulai rame ya, misalnya Prodia ya kan, baik di rumah sakit. Saya kebetulan juga kenal beberapa rumah sakit, dia bilang wah rumah sakit pasiennya turun, tetapi jasa swab test dengan RT-PCR sangat meningkat. Satu hari bisa 500 tes ya kan, sampai 1000 tes ya kan. Dan juga Prodia pun saya lihat juga mulai invest juga di mesin yang high speed ya kan untuk RT-PCR. Sekarang juga sudah ada lagi namanya serologi test ya kan, dengan darah mulai dilakukan ya. Rapid test juga sudah mulai banyak yang dibuat di Indonesia. Dan jangan lupa pembuatan reagennya pun juga merupakan suatu peluang bisnis yang bagus. Karena untuk melakukan suatu tes itu harus membutuhkan namanya reagen. Nah, mungkin yang terakhir ada distribusi obat COVID maupun vaksin. Nah, ini menarik ya. Vaksin memang sih diperkirakan bulan November ini kan ada, pemerintah akan import. Tetapi yang saya dapat informasi bahwa November ini dipakaikan khusus untuk para nakes dan juga TNI Polri. Nah, kita bisa juga mendapatkan beberapa jenis obat COVID dalam bentuk namanya EUA ya, Emergency Use Authorization. Artinya apa? Produk-produk itu belum bisa dipakai secara massal, tapi karena masalah emergency ini, maka diberi izin. Tapi izinnya ini memang khusus dan memang perlu penanganan dokter lebih dalam lagi. Nah, kemampuan mendistribusikan obat sampai ke daerah-daerah itu penting sekali, karena yang sakit COVID ini kan bukan hanya di kota besar, tapi di daerah pun juga sama. Otomatis mesti kerjasama dengan beberapa pemain besar obat COVID dan vaksin. Yang sekarang lagi ramai adalah kita juga sudah punya obat-obat yang up to date, misalnya Avigan dan juga Remdesivir ya. Kita sudah ada di Indonesia dan sudah dalam bentuk EUA, Emergency Use Authorization. Jadi kita lihat sini bahwa kesempatan-kesempatan bisnis ini di industri kesehatan masih ada, ya kan? Walaupun memang sulit keadaannya, tapi masih memberikan potensi untuk return yang baik. Ya. Jadilah mungkin yang slide saya yang terakhir. Tapi saya akan masih ada satu slide lagi, mungkin saya next slide. Nah, slide saya yang terakhir ini agak susah ya kan, tapi saya tahu ada juga bagi yang bertanya, apakah sudah ada obat COVID? Ya, kalau dijawab obat COVID belum ada. Jadi belum ada obat COVID yang kayak obat flu itu belum ada. Tetapi kita ada obat-obat tertentu, yang obat-obat lama, yang sebenarnya bisa juga dipergunakan untuk COVID, tetapi tergantung daripada fasenya. Misalnya ya, kalau kita lihat ya kan di situ ada tulisannya kloroquine, hidroksikloroquine ya. Jadi waktu awal-awal bulan Maret itu hidroksikloroquine itu sangat hot sekali. Ya. Tapi sekarang orang udah mulai bisa pakai ini tapi tidak bisa buat itu. Nah, itu buat apa sih hidroksikloroquine atau kloroquine? Jadi obat ini memang bagus, tujuannya apa? Tadi saya bilang corona ini kan harus nempel ke reseptor kita yang namanya ACE2. Nah, hidroksikloroquine ini tugasnya apa? Supaya jangan terjadinya pelengketan. Nah, kalau tidak terjadi pelengketan, otomatis diharapkan virus itu tidak masuk ke dalam sel kita. Ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam sel kita, itu nanti akan namanya uncoating ya kan? Virusnya membuka diri, akan terjadi produksi RNA. Makanya kan kita bilang COVID ini adalah RNA virus. Nah, setelah itu akan memproduksi. Nah, kita ada produk-produk juga yang namanya adalah tadi Avigan, Remdesivir. Nah, Avigan, Remdesivir tugasnya apa? Tugasnya itu adalah kalau produksi RNA itu perlu di-stop. Jadi memang kalau misalnya jumlah virus sudah masuk ke dalam badan, sudah dalam jumlah yang banyak, hidroksikloroquine sudah tidak bisa lagi. Tapi yang bisa adalah menggunakan adalah Remdesivir maupun Avigan. Jadi dari sinilah contoh-contoh bahwa potensi obat ada, ya kan? Saya memberikan ini suatu harapan. Jadi istilahnya jangan takut sekali, ya kan? Obat COVID ada, ya kan? Potensinya, tetapi memang kita harus tahu stage-nya di mana, ya. Juga ada misalnya kalau udah parah, misalnya pernapasannya susah, ya kan? Artinya apa? Di situ di atas ada namanya tocilizumab, ya kan? Itu biasanya tujuannya untuk IL-6 reseptor, ya kan? Nah, ini banyak hal-hal seperti ini yang memang kita bisa gunakan. Memang ini otomatis harus dokter ya kan yang menginformasikan. Tujuan saya memberikan slide ini bahwa kesembuhan pasien COVID sekarang makin lama makin meningkat. Kenapa? Otomatis research selama 6 bulan ini menunjukkan ada beberapa produk obat lama
atau obat baru ya yang berpotensi untuk sebagai penanggulangan penyakit COVID. Jadi message saya bahwa kita tetap harus sehat, kita harus bisa menjaga kesehatan badan kita, tetapi kalau kita sampai kena COVID, kita jangan takut. Ya. Potensi obat-obatannya sudah mulai ada, ya kan? Apalagi nanti ada vaksin, ya kan? Dan kita juga istilahnya karena apa? Karena kalau kita takut itu akan juga menurunkan imunitas kita. Jadi artinya bahwa di sini mudah-mudahan kita semua juga bisa dalam keadaan selalu sehat. Tapi kembali lagi, kalau kita sampai kena, jangan takut, ya kan? Kita yakin bahwa dokter akan memberikan yang terbaik, ya kan, dengan obat-obatan yang sudah ada. Terima kasih presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan dan juga menambahkan informasi untuk teman-teman kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih loh Pak Kris. Wah, luar biasa sekali Pak. Pencerahannya sangat bermanfaat Pak. Jadi kami mau tanya nih Pak Kris. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan pandemik Pak Kris. Kan kalau menurut analisa kami itu kita kan udah pernah mapping Pak bahwa industri yang tetap inline Pak dalam masa pandemik ini tuh salah satunya adalah farmasi. Apakah itu benar atau gimana? Mungkin Pak Kris bisa sharing Pak. Betul Pak. Jadi kalau saya bilang ya memang farmasi salah satu industri yang menurut orang istilah riding the wave of the pandemic ya bahasanya ya kan. Tapi bukan farmasi aja, tapi sebenarnya rumah sakit juga, ya kan, internet juga, ya kan. Tetapi kalau kita lihat, apakah farmasi dibandingkan dengan tahun lalu, gitu ya kan? Ya, bagus sekali Pak. Terima kasih Pak atas pencerahannya nih. Terima kasih Pak. Nah, saya sekarang kembali kepada Pak Yanto nih Pak. Mungkin Pak Yanto boleh sharing juga nih Pak Yanto mengenai update JABK Pak, mengenai aktivitas kita untuk mensupport kegiatan protokol kesehatan dalam pandemik ini. Nanti mungkin bisa sharing Pak ya. Oke, ya terima kasih nih Pak Rudi. Pak Kris, ini luar biasa tadi mendengar penjelasan dari Pak Kris, kita jadi semangat lagi. Karena ternyata masih ada harapan di dalam kita menanggulangin apabila kita kena corona gitu ya Pak ya. Jadi saya dengan Pak Kris teman lama ya. Kebetulan waktu itu Dexa ini waktu mau masuk ke Jababeka ya mungkin sekitar 20 tahun kali ya Pak ya. 20 tahun yang lalu kali Pak ya. Jadi ya Pak, tahun 1997 Pak. Ya, 97 waktu itu saya ingat pendiri Dexa Pak almarhum Pak Rudi ya. Pak Rudi Sutekno, kemudian sekarang diteruskan oleh Pak Ferry Sutekno. Ya, ini kami melihat perkembangannya luar biasa sekali dari Dexa Group ini dari Palembang, kemudian berinvestasi di Jababeka. Ya, ini kami terima kasih nih karena Dexa ini hampir 10 hektar kalau tidak salah ya Pak ya sudah berinvestasi di Jababeka Cikarang. Ya, jadi kalau 12 tadi 12 hektar Pak. Kenapa? 12 hektar. Nah, 12 hektar lebih kan. Dan mungkin akan ekspansi lagi. Mudah-mudahan lah nanti di Cikarang, di Kendal, silahkan nanti boleh hubungin Pak Rudi Pak. Jadi tadi balik ke pertanyaan Pak Rudi mengenai perkembangan daripada Jababeka, boleh dilihat di slide ya di sini ya. Sekarang ini Jababeka itu sudah hampir dari 5.600 hektar itu sekarang sudah ada sekitar 2.000 pabrik yang sudah berinvestasi di Jababeka ya. Dari 2.000-an pabrik ini banyak yang berasal dari hampir seluruh negara ya, hampir 32 negara kalau tidak salah yang sudah berinvestasi di Jababeka. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu Jababeka, ini Jababeka ini terletak di kota Cikarang ya. Sebelah barat 30 km dari kota Jakarta ya. Sorry, sebelah timur Jakarta di kilometer 30 ya. Dari kawasan industri yang hanya 200 hektar 31 tahun yang lalu sekarang berubah menjadi satu kota
ya. Hampir 5.600 hektar. Penduduknya sekarang sudah sekitar 1,2 juta. Ya. Dari situ kita sekarang melihat dengan kondisi pandemik ini bagaimana untuk bisa mengelola satu kota yang begitu besar. Ya. Jadi seperti yang tadi Pak Kris sampaikan, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kita lihat next. Ya. Jadi kita dengan teman-teman tenant dari 2.000 tenant yang ada di sini, kami bersyukur kita saling gotong royong. Artinya kita membentuk satu task force untuk bagaimana kita saling bekerja sama untuk satu mengikuti protokol kesehatan, kedua membantu masyarakat yang terkena pandemik, ya, baik itu katakanlah dari Deksa, dari Unilever, dari Semco dan lain-lain, kita saling support. Demikian juga dengan teman-teman yang mempunyai rumah sakit di Kota Jababeka. Ya. Jadi kita membentuk yang namanya Satgas COVID. Ya, ini luar biasa karena memang dengan kondisi yang sekarang ini yang beberapa orang bilang, yang tadi juga Pak Kris bilang adalah kita yang penting sekarang ini bagaimana keseimbangan hidup. Balance of life. Balance of life, betul ya Pak Kris ya. Ini satu kalimat yang mengena Pak di hati saya juga. Ya. Kemudian dari situ kita melihat perkembangan dari Jababeka. Kita bersyukur di dalam kota Jababeka sendiri itu sudah banyak rumah sakit yang ada. Ya. Jadi ada rumah sakit Harapan Internasional, ada rumah sakit Mitra Keluarga, ya. Ada beberapa rumah sakit yang sudah ada di sini. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan teman-teman yang tadi kumpul tadi, banyak kita mengadakan bantuan kepada masyarakat yang di sekitar. Ya. Ini contoh-contohnya Pak ya kita. Ya. Jadi kalau lihat di slide di sini kegiatan-kegiatan daripada teman-teman, kalau tidak salah ya hampir sekitar 400 perusahaan yang sudah bergabung. Ya. Baik itu perusahaan maupun pribadi-pribadi yang mau untuk bagaimana di kondisi pandemik ini kita saling gotong royong, ya. Saling sharing produknya. Dari Dharma Polymetal misalkan, dia supply bikin semacam apa ventilator ya untuk disumbangkan kepada rumah sakit di sekitar kita, ya. Kemudian juga masuk desa Pak. Ya, betul. Ini kalau kita lihat tadi di slide ada rumah sakit yang sudah berinvestasi di Jababeka Cikarang. Kemudian juga kita tadi bersyukur juga. Tadi Pak Kris sampaikan Indonesia ini sangat beruntung karena 90% dari obat-obat itu diproduksi di dalam negeri. Ya. Dan kami juga sangat bergembira karena hampir sebagian besar pabrik-pabrik farmasi itu berinvestasi di Jababeka Cikarang. Tadi Deksa, ya. Deksa itu Deksa Group, ada Deksa, ada Veron. Kemudian juga tadi Pak Kris sampaikan juga Prodia. Prodia ini selain lab, mereka juga memproduksi yang tadi Pak Kris sampaikan, ada alat-alat apa yang untuk sport, untuk tes segala macam, itu diproduksi Prodia di Jababeka Cikarang. Kemudian juga Kombipar, ya. Dan yang sangat viral sekarang ini adalah AstraZeneca yang kemarin Pak Jokowi juga sampaikan, ya. Kemudian Pak Menteri BUMN juga sudah melihat bagaimana kalau tidak salah ini dari Inggris ya, AstraZeneca ya. Dari Inggris ya Pak Kris ya. Bukan bukan saingan Veron tapi komplement lah Pak ya. Oh, komplement Pak. Komplement ya. Yang memproduksi vaksin ya. Mudah-mudahan juga vaksinnya juga nantinya akan diproduksi juga di Jababeka. Dan juga kita juga bersyukur selain tadi Deksa, Veron, ada Soho Group.
Soho ini pindahan dari Pulau Gadung. Dia berekspansi di Jaba BK itu hampir 20 hektar kalau tidak salah. Ya. Ini adalah perkembangan dari Jaba BK ya. Kalau kita lihat di dalam slide di sini adalah bagaimana lokasi dari Jaba BK ini sangat mudah ya, strategis. Kalau kita lihat aksesibilitasnya dari Jakarta dan itu yang kira-kira Pak Rudi perkembangan dari Jaba BK. Ya, jadi menarik sekali nih Pak Yanto sharingnya juga. Mungkin boleh di-share Pak, kawasan di Jaba BK ini kan sangat care dengan kondisi karena pandemi ini Pak Yanto. Ya. Nah, mungkin bisa di-share bagaimana sendiri kan Pak Yanto udah sampaikan ada sumbangan-sumbangan dari perusahaan-perusahaan yang di Jaba BK Pak. Ya. Nah, mungkin boleh share Pak, bagaimana Jaba BK bisa mendirikan satu lab atau guna support kegiatan protokol kesehatan ini Pak. Ya. Jadi yang tadi seperti Pak Kris sampaikan memang di masa-masa pandemik ini kan kita juga harus lihat peluang-peluang ya Pak ya. Bukan hanya hambatan dan lain-lain. Iya. Jadi tadi kalau kita melihat Jaba BK juga yang selama ini banyak membangun kota, kemudian juga bergerak di dalam properti dan lain-lain, kita juga coba Pak melihat peluang. Sekarang ini kita coba bekerja sama dengan beberapa pihak begitu, mendirikan lab Pak, khusus untuk PCR test. Ya, jadi kenapa kita mencoba untuk menangkap peluang itu? Karena dengan 2000 pabrik yang ada di Jaba BK, kadang mereka itu memerlukan pelayanan yang sangat cepat. Ya Pak Yanto, terima kasih Pak. Jadi mungkin sharing juga buat audiens semuanya. Wah, Jaba BK, mungkin cuma satu-satunya ada Jaba BK ya Pak ya, fasilitas seperti ini, lab. Dimana kita mempunyai satgas yang bisa membantu mensupport tenannya Jaba BK Pak Kris, juga teman-teman semua. Nah, jadi ini semakin menarik nih Pak diskusinya. Mungkin bisa sharing juga sama Pak Yanto dan Pak Kris, bagaimana sih dalam situasi pandemik ini Pak, ini kan mempengaruhi semua lini karena secara global Pak, bukan Indonesia saja. Jadi mungkin dari Pak Kris dulu sharing Pak, bagaimana pandangannya Pak Kris dulu sekarang ini, mungkin jangan dari industri farmasi aja Pak Kris, mungkin secara global kita tuh sekarang ini dan nextnya tuh gimana Pak, menurut Pak Kris sharingnya, pandangannya Pak, pemikirannya Pak, mungkin boleh sharing Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Memang ya, ini kalau saya lihat ke depannya ya, kalau saya bicara mengenai general ya, bukan hanya industri kesehatan. Biasanya Pak, ya kan, biasanya kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah lama ya kan, di mana suatu negara terjadi perang atau terjadi pandemik, ya kan, setelah itu selesai akan terjadi pertumbuhan Pak. Contohnya paling simpel kalau kita lihat ya, misalnya di Middle East ya kan, itu setelah perang zaman dulu ya, George Bush segala macam, setelah perang pertumbuhan terjadi. Nah, saya juga ngelihat bahwa pandemik ini pun istilahnya akan membuat peluang-peluang baru yang memang belum terpikirkan. Ya, jadi misalnya kayak saya lihat kayak internet aja, ya, internet aja connection. Kita problemnya kadang-kadang kan, oh iya dulu internet lama ya kan, mau punya internet connection aja susahnya setengah mati Pak, ya kan. Kalau sekarang istilahnya kan, oh iya sekarang udah lebih gampang lagi. Misalnya contohnya, ya udahlah nggak usah pakai kabel ya kan, kita udah biasa pakai misalnya beli yang namanya alat itu ya, pas kayak modem yang kecil gitu ya kan, bisa berapa orang ya kan. Nah, itu artinya Pak, kesempatan-kesempatan itu luar biasa ya kan. Yang kita lihat lagi sebenarnya, kembali lagi dengan kejadian COVID, kita bisa lihat ya, ini bukan promosi ya kan, GoSend itu luar biasa Pak ya, ngirim barang dari mana, dari rumah saya kemana, kasih GoSend. Pengiriman antar kota juga lumayan ramai. Artinya apa? Logistik itu juga naik. Kembali lagi, pergudangan.
pergudangan juga pasti akan naik, ya kan? Ya, lagi ini otomatis di Jababeka kalau saya melihatnya potensinya juga bagus, ya kan? Apalagi ya ini juga terima kasih buat Jababeka juga. Ya kami pun juga sangat senang ada Jababeka, makanya kita taruhnya di Jababeka terus, Pak. Kenapa? Karena saya nggak usah mikirin listrik lagi, Pak. Saya nggak usah mikirin air lagi. Saya nggak usah mikir waste management lagi. Ya kan, water treatment. Kenapa? Karena sudah di take care semua. Jadi artinya apa? Kita fokus kepada core kita, yaitu buat obat. Yang bukan core kita, ya kita kasihkan ke yang memang spesialisnya. Nah, misalnya kalau kita, ya ini bukan jelekin ya Pak ya, kalau kita pakai PLN aja kadang-kadang kan, bahasanya kan biar pet ya Pak ya, kadang-kadang produksi mati ya kan. Nah, saya mau kasih tahu Pak, kalau pabrik farmasi, sekali produksi, lagi di middle produksi, tau-taunya listriknya mati Pak. Itu kira-kira 100 juta rupiah mesti dibuang Pak. Kenapa? Karena barang yang di tengah-tengah itu sudah pasti tidak bisa lagi dipakai untuk produksi. Itu mesti dibuang Pak. Nah, artinya apa? Konsistensi listrik, ya kan? Supaya jangan mati, ya kan? Itu penting sekali. Ya. Dulu pernah lah, Bapak di Jababeka pernah mati, ya kan? Wah, kita setengah mati Pak, ya kan? Waktu itu sempat yang Jawa Bali mati lampu tuh ya. Terus akhirnya kan Cikarang Listrindo mesti memberikan powernya ke Jawa Bali ya kan. Wah kita setengah mati Pak ya kan. Wah saya sempat komplain habis-habisan waktu itu. Kenapa? Karena apa? Ya saya kalau sekali produksi ada produk-produk injeksi saya Pak itu menggunakan namanya Lyophilise ya kan. Itu kalau itu sekali produksi itu 48 jam Pak, nggak boleh diganggu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah keganggu, ya kan, apa yang terjadi di dalam kita mesti buang semua Pak, nggak bisa apa-apa lagi. Nah jadi konsistensi daripada listrik itu juga penting. Kedua adalah air Pak. Air juga penting Pak. Kenapa? Karena buat obat itu kan banyak hubungan dengan air. Jadi otomatis Jababeka juga airnya juga bagus ya kan. Jadi istilahnya ya memberikan kita fokusnya kepada produksi. Dan mungkin yang terakhir Pak, saya bilang adalah apa? Keamanan Pak. Ya kita lihatlah kemarin ini ada demo segala macam ya. Insya Allah lah ya kan di pabrik Jababeka aman semua ya kan. Bila mana kita bandingkan dengan kejadian yang dulu sempat ada sweeping, wah itu pusing juga ya kan waktu itu kan. Tapi istilahnya dengan hubungan sekarang dengan kepolisian maupun Makorem ya kan yang sudah baik ya kan, kita ngelihat bahwa sangat kondusif lah Pak. Jadi kalau saya lihat industri industrial estate pun juga mempunyai potensi Pak ke depan. Karena apa? Karena orang makin lama membuat pabrik itu lebih enak di kawasan industri Pak daripada di luar, karena kalau di luar wah susah tuh ya. Ya. Oke Pak. Ya ini sebenarnya diskusi masih jalan terus Pak, cuman waktunya sudah lewat Pak. Pak Kris, nggak terasa Pak. Nggak terasa Pak. Terasa ada 1,5 jam Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita next time bisa bikin seri kedua Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Yanto. Ya, sama-sama Pak Rudi. Ini kita sudah banyak dapat pencerahan dari Pak Kris sama Pak Yanto. Mudah-mudahan nanti ya saya sampaikan Pak, kita bisa lanjutkan seri kedua. Mungkin kita bisa undang Pak Ferry dan Pak Kris, Pak Yanto ya. Ya, jadi lebih menarik lagi diskusinya. Sebelum kita akhiri, Pak Kris sama Pak Yanto, kita ada plakat Pak buat Pak Kris. Jadi sekarang virtual dulu Pak Kris. Sekarang virtual dulu, nanti baru mungkin boleh Pak Yon ini, mungkin Pak Yanto. Mungkin Pak Yanto boleh silakan secara virtual Pak kepada Pak Kris. Jadi ini anunya Pak, plakatnya ya. Oke Pak. Kita serahkan Pak ya ke Bapak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Terus, sama-sama Pak. sebelum berakhir, ritualnya sekarang gini Pak Kris, begitu sebelum selesai, kita foto bersama Pak. Oke siap Pak. Virtual juga Pak.